Selamat pagi, siang, atau malam buat para pendengar Ngopas, Ngobrol Pastor. Ini adalah edisi spesial di mana kita sedang merekam sekarang ini interview dengan Pendeta Dr. Peter Wongso. Dan kita bersyukur sekali kalau misalnya Pak Wongso boleh memberikan waktunya bagi kita untuk bicara-bicara mengenai kehidupan seorang hamba Tuhan. Pertama-tama mungkin kita mau berkenalan dulu dengan Pak Wongso, ya. Pak Wongso lahir di mana? Di Tiongkok. Di Tiongkok, ya. Hokkien Hinghua. Wah, sekarang umur berapa Pak Wongso? 90. 90. Wah. Masih muda. Masih muda. Kemudian datang ke Indonesia tahun berapa? Saya memang ada anugerah Tuhan luar biasa. Papa saya ada pendeta Metodis di Tiongkok. Dan kami keluarga itu sudah 3 generasi orang Kristen. Jadi papa saya itu sebagai hamba Tuhan, dia lulusan dari Methodist Seminary in Fuzhou. Dan mama saya juga sekolah teologi ya. Dan kami ada 4 kakak perempuan, 2 kakak laki-laki. Saya anak terkecil. Wah. Jadi memang papa saya memang dia seorang hamba Tuhan yang setia. Jadi sering dia ke penginjilan ke desa-desa, dan ada rapat di Metodis di Fuzhou dan sebagainya. Dan menurut cerita ibu saya, sebelum saya lahir, kira-kira setahun yang sebelumnya, dia ada ikut kebaktian di Fuzhou. Pada waktu dia pulang dari Fuzhou ke Hinghua, itu bus sampai kampung kami terbalik. Jadi dia luka sakit berat. Tapi ini memang 9 tahun yang lalu kedokteran itu agak kurang. Jadi menurut mama saya bilang, mereka berdoa jikalau kehendak Tuhan, berikanlah satu anak laki-laki bisa meneruskan pelayanan papa. Kemudian saya lahir, ya itu laki-laki. Jadi mereka sudah mempersembahkan saya kepada Tuhan. Jadi saya cuma 1 tahun 3 bulan papa saya sudah pulang ke surga. Jadi saya tidak kenal papa saya bagaimana. Tapi akhirnya mama saya memang dia juga seorang penginjil. Dia juga sebagai penginjil di gereja. Sejak saya kira-kira umur 7-8 tahun, saya tanya, papa bagaimana? Saya kan tidak ada ingatan, tidak tahu. Jadi mama saya cerita papa bagaimana. Dan dia bilang papa ada banyak khotbah, naskah khotbah, ada buku rohani dan sebagainya. Dan saya sampai sekolah menengah, saya mau belajar itu catatan sermon dan buku-buku rohani. Itu waktu tahun 1946, 47, 48 itu berapa tahun itu. Nah waktu tahun 1947, 48 itu komunis sudah mulai kuat di Tiongkok. Tapi kami sekolah di Kristen, saya sekolah menengah di Kristen, sekolah Kristen. Itu adalah orang komunis bilang, mari saudara ikut kami melawan Kuomintang. Karena bagaimana. Dan Kuomintang juga, ayo ikut kami melawan komunis. Saya bilang, waduh ini politik semua melawan, itu kan mati semua. Oleh sebab itu setelah saya lulus SMP saja, saya bilang saya tidak mau di Tiongkok. Saya mau ke
Indonesia karena ada kakak saya di Indonesia. Hmm. Itu memang ada anugerah luar biasa. Hmm. Ada seorang teman dari brother-in-law saya, dia sebagai ketua dari satu airline di Amoy. Jadi brother-in-law saya tulis satu surat karena sama orang ini, minta dia bantu urusan paspor dan tiket untuk saya ke Indonesia. Itu tahun 1949 Maret, akhir Maret. Jadi karena dia memang orang pintar, tidak sampai 1 minggu semua selesai. Paspor, izin ke Indonesia, dan tiket itu waktu dengan kapal Belanda. Jadi saya di Amoy kira-kira tidak sampai seminggu langsung dapat pergi ke Indonesia. Wow. Jadi dengan itu kapal Belanda itu, kira-kira 14 hari, 2 minggu dari Amoy sampai Sumatera Utara, Medan. Jadi pertama kali tiba di Sumatera Utara, di Medan. 1949. Ya. Wow. Jadi itu karena kakak saya di sana. Dan saya punya brother-in-law, dia ada dagang banyak. Dia ada bus, ada trisho, ada jual sepeda dan sebagainya. Wah, saya belajar. Saya senang sekali waktu ini banyak bisa belajar. Iya. Sampai hari Minggu saya tidak ke gereja. Tapi kakak perempuan saya itu dia ada baik. Dia bilang, adik kami ada anak pendeta, hari Minggu pasti mesti ke gereja. Saya bilang, ya kami sejak kecil sudah dengar Injil Tuhan mengasihi manusia. Saya sudah tahu lah, sudah bisa hafal. Tapi sampai tahun 51 Juli, itu memang anugerah Tuhan luar biasa. Itu Dr. Andrew G, dia pada mengadakan penginjilan, karena dia tidak bisa kembali ke Shanghai. Nah, dia memberitakan Injil di Manila, di Filipina, di Singapura, Malaysia, dan ke Indonesia. Dan bulan Juli 51, dia ke Medan. Dia ke Medan 2 hari pertama saya meeting itu, saya bilang, ayah kami anak pendeta sejak kecil sudah tahu itu Injil apa, tahu lah Tuhan, saya tidak pergi. Tapi hari ketiga kakak perempuan saya, dia puasa doa untuk saya. Dan sampai sore kira-kira jam 6 dia bilang, adik, ini hari saya puasa doa untuk Anda harus malam ini pergi. Jadi ini memang ada pekerjaan Roh Kudus saya malam ini. Oke lah, saya malam ini pergi. Tapi saya tidak sedia mau dengar firman Tuhan. Sudah tahu sih apa ini. Tapi itu Roh Kudus luar biasa. Saya masih ingat waktu itu hari Androji, ya pakai Injil Matius 16 ayat 26. Bila kita bisa mendapat kekayaan seluruh dunia, tapi hilang nyawa, apa bisa kita ganti? Karena nyawa manusia jauh lebih berharga dari seluruh harta benda. Kalian Pak ini menggerakkan saya. Seluruh kekayaan dunia, saya usaha sekian lama baru sedikit. Tetapi jiwa, harga jiwa itu lebih besar, lebih bernilai dari harta. Saya tergerak. Jadi ini memang ada gerakan Roh Kudus, malam itu saya bertobat. Saya bilang, Tuhan saya salah. Saya mesti mencintai jiwa, bukan kekayaan dunia. Jadi malam itu memang itu endurgi itu ada seminggu sel meeting. Itu banyak orang bertobat. Tapi juga kira-kira hampir 50 orang ada menyerahkan diri mau jadi hamba Tuhan. Jadi kami bentuk satu perkumpulan function. Yang mempersembahkan diri. Jadi itu ada kira-kira 50 orang.
kami tiap hari Sabtu sore ada satu doa. Lantas kemudian kami pergi ke kampung-kampung memberitakan Injil. Minggu sore juga pergi ke mana-mana gitu. Karena tiap hari kami ada pekerjaan. Jadi Sabtu sore, Minggu sore. Juga waktu itu saya masih ingat kami pikir, wah karena dengan perkataan itu ada kadang-kadang orang belum tentu tahu. Jadi saya terbitkan satu gospel paper. Yang pertama kami dengan tangan tulis itu 70 tahun yang lalu itu tahu ya. Itu cetak begitu. Akhirnya sampai hari Natal kami minta itu pauzi ya, koran. Ada satu teman kami, dia bekerja di koran. Jadi kami minta cetak artikel seperti itu. artikel, seperti pauzi. Iya, betul. Jadi kami hari Natal itu senang sekali kami cetak, saya tidak salah cetak 10.000 berita sebagai Kota Medan. Hari Natal kami ke gereja, itu ketua majelis pajak itu dia marah-marah. Kami pemuda, kenapa pekerja tidak memberitakan kami? Saya bilang kami sudah terlebih ini sudah lama. Mulai Agustus berapa bulan, yuk nak ngomong apa-apa. Tapi ini bukan, ini lain loh. Ini cerita di pauzi. Ini berapa hal dunia. Dari mana di lui tadi ini? Saya bilang, oh dulu jangan marah-marah. Selama kami cerita, yuk tidak pernah tanya uang dari mana. Kami cerita dari di Paukuan. Kami juga tidak minta lui sama ini. Dia bilang, tidak mau lui. Wah bilang, kapan kami buka mulut mau minta lui sama gereja? Oh, karena begitu Tuhan berkati. Maka saya tahu, jikalau memang Tuhan bergerak kami, kami ada uang kami keluar dulu sendiri. Tak usah minta sama gereja. Amin. Wah, jadi kami cerita tadi itu di Paukuan. Itu satu kali cerita 10.000 lembar. Wah. Selain dari Medan juga kota sekitar Medan kami kirim. Wah, ada orang dapat itu datang ke gereja. Wah, ini bagus sekali Injil, kami tidak tahu. Wow, bukan main gembira. Senang sekali ya. Tapi justru karena terbit itu koran, saya rasa saya kalau tidak sekolah teologi tidak mampu untuk meneruskan. Maka saya tulis surat kepada Andrew G. Dia ada address di Singapura. Itu saya masih ingat September 51. Saya tulis surat, saya sekarang mau memberitakan Injil, tapi kurang tahu tentang teologi. Apakah Anda bisa datang ke Indonesia buka satu sekolah teologi sama belajar? Saya sudah itu kirim bulan September ke Singapura. Tunggu-tunggu tidak ada berita. Saya bilang, ayah ini penginjil yang besar tidak. Gak ada waktu. Bukan, tidak menganggap ini anak kecil ini berarti. Tapi tahu-tahunya sampai Mei tahun 52, saya terima surat dari Andrew G dari Bandung. Dia bilang, saudara Huang, dia punya surat tahun yang lalu itu September itu saya sudah terima. Sekarang saya datang ke Bandung, saya siap sedia untuk buka sekolah teologi. Anda bersedia datang? Kami mau pulang September tanggal 19 kami mau mulai. Di Bandung. Di Bandung. Oke. Wah, saya bukan main gembira. Wah, jadi Andrew G memutuskan untuk membuka sekolah teologi di Bandung dan Pak Wongso menjadi murid pertama, begitu? Dan dia tulis surat, dia bilang saya sudah rencana dan siap sedia untuk buka sekolah teologi
tanggal 19 September 52. Anda bisa datang di bulan Agustus. Dan saya kasih tahu itu cifu saya itu. Saya bilang saya mau sekolah di Rukia. Dia bilang, lu apa? Lu ada gila. Dia juga anak pendeta, cifu saya. Jadi pendeta anak itu kan payah sekali, miskin. Kenapa mau ke sekolah di Rukia? Jangan pergi, tak boleh. Saya bilang Tuhan panggil saya mau pergi. Ya suruh cici saya nasihati jangan pergi, tapi cici saya setuju. Hanya cifu saya bilang, kalau Anda tidak jadi saya sebagai penginjil, jangan pulang. Saya tidak mau lihat. Tapi saya tahu itu panggilan Tuhan, saya masa pergi. Saya sampai Bandung, ketemu Pendeta Ji. Pendeta Ji waktu itu tinggal di satu rumah besar. Itu bukan dia punya. Ada seorang Kristen, dia jemput dia. Dan dia senang sekali ini saya datang. Dan saya tanya kampus di mana. Dia tunggu sebentar. Kampus sedang dalam doa. Tidak ada. Belum ada. Belum. Saya tanya, jadi mahasiswa banyak, nah saya terlambat. Dia tunggu cukup lama. Oh, Anda yang pertama. Jadi saya tanya, jadi dosen-dosen banyak. Dia tunggu lebih lama lagi. Nah, saya tanya lagi lah. Dia doa. Jadi dia berdoa itu sungguh-sungguh, nangis. Tuhan, Anda pimpin ya. Saya sudah mau buka sekolah 3 sekarang. Mulai sudah datang, tapi dosen belum, nah, kampus belum. Tuhan, dia doa lebih tadi setengah jam, dia nangis. Dan akhirnya, nah sekarang dia doa. Saya juga menghadapi sekolah tidak ada, dosen tidak ada, teman sekolah tidak ada. Saya bilang apa ini? Wah, saya juga nangis. Kami berdua kira-kira doa 3 jam. Tapi akhirnya dia nyanyi Tuhan sudah kentul, Tuhan sudah dengar doa kita. Saya malam ini tidak bisa tidur. Cifu saya bilang tidak bisa cari nasihat, tidak boleh pulang. Sekarang semua tidak ada. Kampus tidak ada, dosen tidak ada, teman sekolah tidak ada. Di mana? Satu malam saya tidak bisa tidur. Bagi Anda bagaimana? Pasti. Ayo. Pusing. Besok hari pagi kami sudah makan pagi. Entroji bilang di sini ada 5 misioner dari Southern Baptist. Dulu mereka di Shanghai, mereka bisa bahasa Tionghoa. Tapi sekarang mereka siap sedia mau di Indonesia buka sekolah teologi Indonesia. Jadi dengan 1 tahun belajar bahasa Indonesia di Bandung. Setelah kita makan kita ketemu mereka. Tanya bagaimana. Nah, setelah kita makan pagi, kami Endoji bawa saya ke tempat tinggal misioneri. Dan dia Endoji bilang, itu berapa kata saya masih ingat. Kamu ada dosen, tidak ada murid. Kami ada murid, tidak ada dosen. Mohon dosen yang tidak punya murid datang ngajar murid tidak punya dosen. Saya masih ingat ini berapa kata. Akhirnya Endoji bilang kita berdoa. Setelah Endoji doa, ini 5 misioneri, mereka bahasa Tionghoa bagus ya. Oke lah, selama kami 1 tahun di Bandung belajar bahasa Indonesia, kami ngajar. Wah, saya bukan main senang. 5 dosen dan Endoji, akhirnya ada 2 lagi. Jadi waktu kami pembukaan seminari itu ada datang lagi 2 mahasiswa, 3 mahasiswa, 8 dosen. Jadi waktu itu kami di Bandung mau pinjam gedung gereja. Itu gereja Tionghoa juga lumayan. Mereka tidak mau pinjam. Bilang mana apa lu semua tidak ada kok. Mau buka sekolah di Rukia, mereka anggap ini tidak benar, tidak jadi.
Dan mereka bilang kami harus lapang majelis baru bisa ambil keputusan. Kapan? Oh, baru kami lapang majelis. Jadi kapan lagi? 3 bulan lagi. Dia tidak. Kemudian Endoji juga itu memang dengan imam besar. Dia berdoa hanya kita dapat satu rumah besar. Itu rumah ada 6 ruangan cukup besar. Dan 6 kamar bisa tinggal. Belakang juga ada satu gudang mobil. Begitu. Jadi kami akhirnya dapat itu. Wow. Jadi kami pasang koran. Saat kapan mulai. Itu nama sekolah teologianya apa Pak Wongso? Southeast Asia Bible College. Oke. Jadi bermula sebetulnya di Bandung. Di Bandung. Oke. Jadi waktu saya datang, jadi kami dapat 5 misionari Southern Baptist. Kami pasang koran. Akhirnya ada 2 pemuda daftar. Jadi waktu pembukaan itu tanggal 19 Desember 52 ada 3 mahasiswa. 8 dosen. Jadi gereja Bandung itu nggak tahu lah. Tidak mau pinjam. Kami bisa mau pinjam gedung gereja pembukaan. Mereka tidak mau. Hanya kami dapat satu rumah lumayan besar tadi saya bilang di Jalan Pasundan 54. Kami mulai. Jadi yang datang hadir itu pembukaan selain dari 5 misioneri Baptist dan Endoji, ada satu penginjil akhir jadi guru kami, ada satu juga dosen, dosen. Jadi 8 dosen, 3 mahasiswa. 3 mahasiswa. Jadi waktu saya sebagai murid juga sebagai penjemput orang datang, sampai selesai orang mau pulang. Ada seorang majelis dari gereja Hointong itu. Dia pakai bahasa Hokkien, 3 只小猫 3 bulan akan tutup. Saya bilang Tuhan, ini perkataan untuk Anda. Saatnya boleh tutup. Tapi puji Tuhan, setelah kami mulai seminggu kemudian pendaji ke Surabaya, ada meeting. Seminggu lagi datang 3 lagi mahasiswa. Jadi angkatan kami ada 6 orang. Puji Tuhan. Dan semester kedua datang lagi 6. Dan ketiga datang lagi 6, ada 18. Tapi di Bandung terlalu kecil. Jadi waktu itu Endoji dari Hong Kong mengundang dia seorang itu dulu dia itu seorang yang pintar, dia lulusan dari Beijing University, belajar hukum. Dan dia karena mengikuti Revolution China. Maka setelah dia lulusan dari Beijing University, dia sebagai konsul jenderal di Burma, di Singapura, dan di Manila. Dan waktu di Manila ini konsul jenderal itu anugerah Tuhan luar biasa. Dia istri yang pertama waktu dia datang ke Manila meninggal. Tapi di Manila ada seorang cemai, dia bagus sekali, yang orang kenal dia dan bawa dia ikut kebaktian Johnson. Tapi karena dia ada konsul jenderal, ada konsul ikut. Jadi itu hari Dr. Johnson panggil siapa bang bertobat, tolong berdiri, datang ke depan. Jadi ini James Hui, dia tak berdiri ke depan. Wah itu konsul, silakan ini konsul kita mengakui sendiri orang dosa. Waduh, rasa ini malu ini. Ini bagi negara Nabi nggak boleh. Tapi ini James Hui dia tahu. Setelah malam itu dia bertobat, dia pulang langsung peninsula ke Nanjing.
Oke. mundurkan diri dia dan tidak mau jadi konsultan Trump. Ya, ya, ya. Jadi istrinya bawa dia ke Hong Kong, Ya. kan dia ada Anglican Church. Jadi dibawa bishop, Ya. bantu dia bagaimana belajar firman Tuhan. Wah, luar biasa. Itu tahun 36. Ya, ya. Jadi dia di Hong Kong dibawa itu Archbishop, bantu dia mengenal Alkitab, hanya tapi sebagai pendeta gereja Sengkong. Wow, wah, wah, wah. Jadi dia memang karena dia Ya. lulusan dari Beijing University, Ya, dia pintar, semua bagus sekali. ya, betul, betul. Akhirnya tahun 53 Ya. kami sekolah sudah mulai. Jadi Endoji kenal dia. Jadi undang dia jadi rektor saat. Namanya? James Hui. James. Oke. Yap, yap. Jadi James Hui karena isi yang pertama meninggal. Yap. Tapi isi ini orang Kristen yang bagus. Jadi ada 3 anak. Yap, yap. Jadi dia datang jadi rektor kami. Wah, luar biasa. Tahun berapa Pak Wongso pindah ke Malang? Tahun 54. 54 ya. Karena kami di Bandung 1,5 tahun. Ya. Jadi kami pindah ke Malang karena kami di Malang ada satu sekolah menengah Karangkudus. Ya. Jadi kami rencana bersatu dengan sekolah menengah. Ya. Tapi setelah pendeta James Hui pindah ke Malang, dia lihat karena seminari sama sekolah biasa, jadi satu kurang baik. Ya. Jadi kami berdoa, itu memang anugerah luar biasa. Kami ke Malang itu tidak bersatu dengan sekolah menengah, tapi ada satu MCA punya hotel kosong. Ya. Jadi kami pakai. Tapi Hmm. setelah pakai itu kami juga rasa itu cuma sewa. Ya. Jadi kami berdoa jikalau Tuhan menghendaki kasih satu tanah, kami ada kampus sendiri. Tidak lama kemudian ada orang kasih tahu kami ada satu gudang. Ya. Cukup besar. Ya. Itu kira-kira tanahnya ada 4.800 meter persegi. Tapi gudang itu mau buat lokok. Tapi tetangga tidak mau, tidak setuju, jadi tidak jadi. Akhirnya itu jual. Itu sebenarnya harga waktu itu mau 1 juta. Ya. Akhirnya cuma 500.000. Tanahnya besar padahal. Jadi itu 4.800 cukup besar. Ya. Jadi James Hui dia karena ada pengalaman jadi konsultan, dia tahu bagaimana. Hanya dia bangun asrama, kelas, dan aula dan sebagainya. Ya. Jadi kami di Jalan Kasing Kidul 54 itu kira-kira 50 tahun. Ya. 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 Jadi membesarkan gitu. Ya. Ya. Dan saat tentunya sejak pertama-tama pas lagi pindah ke Malang masih kecil sekali. Berapa muridnya mahasiswa? Kami pindah ke Malang itu ada 18 orang. 18 orang. Ya. Tapi hanya karena waktu saya sebagai murid tapi ada tugas. Jadi rektor kami James Hui atur saya setiap minggu ke gereja preaching. Yep. Nah selain dari minggu kebaktian minggu juga kebaktian yang mana-mana saja lah. Yeah. Jadi saya ke Malang, ke Surabaya, ke Jawa Tengah dan sebagainya. Maka itu saya sebagai murid, tapi setiap hari Jumat sore saya sudah pergi. Yep. Jadi ada kebaktian apa? Kadang-kadang Senin pagi baru pulang. Yeah. Yeah. Kadang-kadang ke Surabaya, ke Jawa Tengah, kadang-kadang juga ke Jakarta. Ya. Jadi sebagai murid juga sebagai sebagai rekan. Ya. Jadi karena Tuhan kasih saya ada anugerah bisa khotbah, banyak orang bertobat. Ya. Jadi dengan ini orang kenal saya bagaimana. Jadi banyak pemuda menyerahkan diri, daftar jadi mahasiswa. Wah. Dan juga gereja tahu wah ini saya gini-gini.
mereka mendukung. Ya. Pak Wongso menjadi rektor tahun berapa di saat? Oh, saya begini, kami lulusan tahun 55. Ya, ya, 55 itu apa orang tak? ya. Angkatan pertama. Angkatan pertama. Tapi sekolah kami itu James Hui atur saya kira-kira ada 3,5 bulan mengatakan Muslim meeting di seluruh Jawa. Ya. Ada 14 kota. Hmm. Itu kebanyakan gereja GKI dan gereja Bahasa Tionghoa. Ya, ya. 3,5 bulan saya tapi waktu itu saya memang itu Roh Kudus bekerja sama saya. Saya bisa nangis, minta orang bertobat. Itu banyak orang bertobat. Ya. Jadi gereja kenal, wah ini hamba Tuhan luar biasa. Ya, ya. Jadi mereka senang khotbah saya. Ya. Jadi orang berdoa untuk saat. Jadi saat juga ada satu hal yang baik. Kami tiap tahun ada kebaktian untuk majelis satu minggu, kebaktian untuk pemuda seminggu, kebaktian untuk wanita seminggu. Tiap tahun ada. Jadi gereja-gereja datang ke saat. Karena mereka rohanian di revival. Dengan itu mereka sayang, mereka suman, mereka berdoa dan kirim anak-anak. Ini luar biasa. Ya, puji Tuhan. Ya. Terus kemudian Pak Wongso di sana dan kemudian melayani sebagai dosen. Belum. Belum. Tahun berapa dosen? Setelah saya lulus tahun 55, jadi sekolah atur saya ada 3,5 bulan di seluruh Jawa. Dan saya setelah itu saya kembali ke Medan, Metodis. Ya, melayani di sana. Nah, Metodis itu memang gereja ibu saya. Dan itu waktu ada Yak Unhan. Yak Unhan sekarang akhirnya ke Singapore Bible College sebagai prinsipal. Dia bagus sekali. Dia atur saya ke semua gereja Metodis di Sumatera Utara. Tiap minggu ada ke sini ke sana ke sana. Dengan demikian orang mengenal Injil, orang bertobat, gereja bangun. Jadi setelah 2 tahun kemudian Tuhan sediakan istri saya. Dia ada tadi Medan, dia Bible Institute, lulusan dari Bible Institute Medan. Jadi waktu saya di Medan 2 tahun, jadi Tuhan atur kami menikah. Tapi saya rencana jika pendidikan saya harus ada satu kebaktian luar biasa. Jadi saya undang Androji mengadakan 1 minggu kebaktian pembangunan rohani. Dan hari Sabtu ada upacara pernikahan. Wah, itu seminggu itu banyak orang bertobat. Ratusan bertobat. Waduh, saya senang. Jadi setelah kami nikah, Androji bilang, "You harus pulang Malang." Malang perlu. Maka itu setelah kami nikah, sambil kami nikah, Februari kami pulang ke Malang. Wow. Tahun 58 Februari kami ke Malang. Ya. Tapi saya ke Malang waktu itu saya pikir mungkin saya perlu belajar lagi, karena itu ada Ibu Amada saya. Jadi dosen-dosen semua masih di sana mah. Saya sebagai murid mah. Tapi itu rektor kami itu James Hui, dia pintar. Dia minggu atur saya ke beberapa gereja. Ada khotbah dan sebagainya. Karena itu selain dari Jawa juga ke Sulawesi, ke Jawa Indonesia bagian timur dan kemana-mana pergi. Nah, dengan penginjilan saya mana pergi itu banyak gereja kenal saat. Dan mereka berdoa saat untuk saat ada yang dipanggil oleh Tuhan juga datang ke saat. Wah, luar biasa. Jadi selama waktu itu Pak Wongso pergi ke gereja-gereja memperkenalkan saat dan juga berkhotbah gitu ya. Dan kemudian kapan mulai Pak Wongso ada di saat untuk melayani sebagai rektor atau sebagai dosen? Saya tadi bilang waktu saya nikah tahun 57 langsung Desember. ke sana ya. Jadi Februari saya pulang ke Malang. Ya. Jadi
Di Malang itu saya rasa mungkin saya perlu belajar lagi. Ya. Dan tapi lektor saya James Hui atur saya pergi ke semua gereja Ya. untuk beritakan Injil dan supaya gereja-gereja bisa kenal saat Ya. begitu. Ya. Jadi boleh katakan tiap hari hari Jumat sore saya sudah pergi. Senin pagi baru pulang. Ya. Selain Jawa juga ke pulau yang lain, Ya. Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya. Ya. Nah, itu memang anugerah Tuhan luar biasa. Dulu saya tidak tahu capek. Lihat orang bertobat, waduh bukan main senang. Senang ya. Tapi karena ada banyak orang bertobat untuk saya. Ya. Jadi rektor kami James Hui sampai tahun 64, dia umur sudah 68 tahun. Dan dia kasih tahu saya, Peter, saya sudah lanjut usia, saya mau pensiun. Dari waktu itu kami ada 5 alumni saat. Saya, Matthew C, Lucas, dan ada 5 orang. Dia serahkan kepada kami 5 orang. Jadi dia ke Taiwan. Oke. Itu mulai tahun 64. 64 ya. 64. Tapi memang ada anugerah luar biasa. Itu kami saat itu mulai ala prinsip dengan iman. Tidak terima beasiswa, tidak meminta uang dari gereja. Semua melalui doa Tuhan berikan. sedia. Ya. Omong gampang, omong gampang, tapi alami tidak gampang. Saya masih ingat karena itu James Hui mau pergi ke Taiwan. Itu bulan Juni. Jadi kami memang beberapa dosen kami setuju beli 1 rumah buat dia di Taiwan dan kasih berapa ongkos dia mau pakai itu. Jadi saya masih ingat itu bulan Juni tanggal 20 dia berangkat. Kami kasih semua keuangan, kasih pendeta James Hui. Ini Tuhan menguji kami. Tanggal 20 dia pergi. Sampai tanggal 29. Tak ada seorang sumbang. Jadi saya ngomong sama istri saya, besok masih kasih gaji, bagaimana? Malam ini kita pergi saja. Dan istri saya bilang masih ada 1 malam kok. Waduh, malam ini saya tidak bisa tidur. Saya bilang Tuhan, besok saya pertama kali jadi rektor. Mau kasih gaji untuk dekan-dekan. Sekarang 1 sen pun tidak ada, bagaimana? Tapi Tuhan itu memang anugerah luar biasa. Itu tanggal 30 Juni siang. Kira-kira jam 12 gitu. Ada seorang anggota dari Surabaya. Dia bilang, Pak Uso, saya sebenarnya 2 minggu itu mau datang, tapi terus ya ada halangan saya tidak bisa datang. Nah ini sekarang saya cuma sedikit untuk sekolah peluru. Minta berapa? 2 kilo emas. 2 kilo emas. Saya tidak pernah lihat begitu banyak. Nanti saya kasih tahu rekan-rekan. Saya bilang ini 2 kilo emas bagaimana? Waktu puji Tuhan. Akhirnya karena ada orang Kristen buka toko emas. Dan dia bilang, tak usah sekali jual. 1 bulan berapa saya kasih lu itu kasih saya emas. Itu pakai 1 tahun lebih. 2 kilo. Luar biasa. Itu Puji mulai Tuhan. belajar apa itu dengan iman. Lalu saya dengan senang hati saya bilang ini Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Amin. Bukan saja keuangan, tenaga, mahasiswa. Maka itu kami tidak pernah minta duit. Dan mahasiswa tidak pernah terima beasiswa. Dengan iman. Nah gampang, ngomong gampang. Tapi nah gampang. Tapi selama saya di sana
tahun 64 Pendeta James pergi, saya jadi rektor. Sampai tahun 88. Itu sebenarnya saya tahun 70-an. Saya sudah siap sedia itu Luka Chandra. Dia sekolah TSM di Bego. Saya mau minta dia ganti saya. Tapi tahu-tahunya dia setelah lulus, dia tulis surat, saya ada lihat panggilan Makedonia. Wah, bilang Makedonia itu Malang toh. Dia bilang bukan, Malaysia. Maka dia ke Kuala Lumpur. Mulai seminari Malaysia di Kuala Lumpur. Jadi saya ke Kuala Lumpur, saya bilang, kami sedia Anda. Kami kasih duit you sekolah. Untuk you datang kembali ke Malang. Tapi ketua-tua itu tadi Kuala Lumpur bilang, terima kasih sedia tenaga untuk kami. Waduh, ini memang orang bilang, oh, jadi saya tetap berdoa lagi siapa bisa bantu saya, ada pengganti saya. Karena saya tahu ini di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 12, Tuhan siap sedia kepada murid dan bilang kami akan juga teruskan. Jadi saya juga tahu saya tidak bisa cari apa seumur hidup, mesti ada pengganti. Jadi saya siap sedia Pendeta Luka Chandra, tapi dia ke Malaysia. Akhirnya saya sedia lagi satu Kaulian Muslim. Dia juga sekolah di Beko, dapat TSM. Akhirnya dia datang. Di tahun 88 saya sudah di sana 30 tahun. Saya mundurkan diri. Saya serahkan rektor ke depan dia. Tapi saya tetap jadi sebagai dosen. Wah, terima kasih Pak Wongso. Nah, sekarang kan ini kebanyakan penonton kita ini adalah hamba-hamba Tuhan, ya. Mereka itu orang-orang yang bekerja di gereja, melayani di gereja. Pak Wongso sebagai seorang hamba Tuhan yang sudah lama, punya banyak pengalaman, apakah ada pesan-pesan untuk hamba-hamba Tuhan yang nonton ini? Menurut selama puluhan tahun yang saya alami, Tuhan itu hidup adanya. Dan Tuhan namanya Immanuel, artinya dia bersama dengan kita. Ini bukan satu kalimat toh, satu keadaan yang sungguh. Jadi selama puluhan tahun saya pelayanan, saya tahu itu Tuhan Immanuel tetap bersama dengan saya. Dia bersama dengan saya, dia tahu kebutuhan saya, dia tahu kekurangan saya, dia tahu saya perlu apa, dan dia yang setia. Dan dia yang setia, itu tetap waktu, tidak terlambat. Ini satu pengalaman puluhan saya kasih murid-murid. Tuhan nama Immanuel itu bukan satu nama tok. Itu satu perkataan yang hidup. Kita seumur hidup bisa mengalami Tuhan Immanuel itu betul-betul dia hidup, dia bersama dengan kita. Jikalau pelayanan kita adalah di bawah pimpinan Tuhan Immanuel, kita serahkan sama dia, kita jangan khawatir. Khawatir tentang tenaga, khawatir dengan keuangan dan hari depan. Tidak perlu, karena Immanuel Tuhan itu tahu semua. Nah, ini jadi satu kalimat untuk saat kita ingat Tuhan Immanuel yang paling penting. Bukan siapa yang penting. Manusia bisa ganti, bisa rubah. Tapi Tuhan Immanuel itu tetap bersama, itu paling penting. Nah, ini saya kasih tahu dari pengganti saya, kasih murid-murid saya. Wah, terima kasih banyak Pak Wongso sudah cerita banyak kepada kita. Tuhan memberkati Pak Wongso di usia 90 tahun, luar biasa. Masih terus melayani Tuhan, masih terus berkhotbah. Kita akan terus mendoakan untuk Pak Wongso dan Ibu, dan juga terutama juga doakan juga buat kita yang masih melayani di gereja. Biar kiranya kita boleh setia kepada Tuhan yang Immanuel. Betul, itu yang paling penting. Itu yang paling penting ya. Manusia bisa berubah. Tuhan Immanuel tidak berubah. Amin. Ya.
Terima kasih sekali lagi buat menonton. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan berdoa bersama-sama dan kita akan doakan untuk Pendeta Peter Wongso. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapa di surga buat waktu di mana kita bisa berbicara dengan Pendeta Dr. Peter Wongso. Engkau boleh memberkati dia, memberikan terus kekuatan kepada dia, khususnya di dalam usia yang lanjut ini ya Tuhan. Kami bersyukur buat pengalaman, buat pekerjaan Tuhan, bagaimana Tuhan boleh terus membimbing, memberkati dia, dan menunjukkan kepada dia bagaimana Tuhan itu adalah Allah yang Immanuel. Terima kasih ya Bapa, kami ingin menyerahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Dengan istri, Tuhan boleh memberkati, Tuhan boleh menjaga, berikan kekuatan, dan khususnya Tuhan, biarlah kiranya hidup mereka di dalam usia yang lanjut ini, mereka boleh terus memuliakan Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya Bapak buat waktu ini. Kami bersyukur dan terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. 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 Puji Tuhan. Amin.